Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya kita tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, atas izin Allah, kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal sholih. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beberapa hari terakhir ini kita sedang diributkan dengan berita kedatangan salah seorang tokoh agama ke negara kita, yakni datangnya Paus Yohanes Paulus dari Vatikan. Yang ini kemudian akhirnya menimbulkan pro kontra di kalangan umat Islam. Padahal sesungguhnya ketika kita kedatangan tamu itu adalah hal yang biasa dan wajar. Tetapi kemudian menjadi masalah ketika ada tokoh-tokoh umat Islam yang kemudian sampai berlebih-lebihan dalam menyambut. Ada yang mencium tangan dan lain sebagainya. Bahkan yang kemudian menjadi masalah adalah dengan adanya surat untuk melarang dikumandangkannya adzan maghrib di beberapa media televisi. Sehingga ini kemudian akhirnya menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah hal yang meresahkan. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan bagaimana sesungguhnya tuntunan dari agama kita untuk mewujudkan yang namanya toleransi. Jangan sampai kemudian kita dituduh sebagai umat yang intoleran atau tidak mau menghormati agama lain. Atau sebaliknya, jangan sampai kita menjadi umat yang kemudian terlalu berlebih-lebihan di dalam toleransi tersebut sehingga akhirnya sampai kepada intervensi. Karena ini kaitan dengan akidah, maka kita kembali kepada ajaran agama kita. Kembali kepada dalil yang jelas terkait dengan aturan toleransi ini. Bangsa Indonesia ini mayoritasnya adalah umat Islam. Kenapa kemudian bisa hidup damai, kemudian hidup rukun, ada 5 agama ditambah 1 aliran kepercayaan yang diakui oleh bangsa kita ini, bisa hidup rukun? Ya karena umat Islamnya mayoritas. Karena konsep toleransi dalam Islam itu jelas. Maka toleransi dalam Islam yang pertama adalah kita tidak memandang perbedaan itu sebagai permusuhan. Perbedaan agama itu adalah merupakan hak asasi manusia. Maka kita tidak perlu kemudian memusuhi orang yang berbeda agama.
Tetapi kita juga harus punya pedoman bahwa agama kita ini adalah agama yang benar. Jangan kemudian atas nama toleransi kita mengikuti hal-hal yang terkait dengan ritual dari saudara kita yang non-muslim. Bagi kita umat Islam tidak ada keyakinan lain selain inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam ay la dina mandiyun indallah siwa al-Islam. Selain Islam tidak akan diterima. Ini keyakinan. Perkara orang lain kemudian mau memeluk agama apa saja terserah mereka. Tapi bagi kita umat Islam, kita wajib berkeyakinan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Dan kita juga harus meyakini bahwa siapa yang memilih agama selain Islam maka tidak akan diterima. Surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang tersebut nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini konsep pertama. Bahwa kita harus meyakini Islam adalah agama yang paling benar tanpa kemudian memusuhi saudara kita yang non-muslim. Artinya dengan membiarkan mereka menjalankan ibadah itu sudah cukup sebagai sebuah toleransi. Misalkan kemarin kita kedatangan Sri Paus ke Indonesia, biarkan disambut oleh umat Katolik yang ada di Indonesia. Kita tidak usah ikut-ikut. Itu namanya toleransi. Yang kedua, konsep toleransi dalam Islam adalah kita tidak menghina, tidak mencela, dan tidak menistakan agama saudara kita yang non-muslim. Karena itu dilarang oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbuwa." Dan janganlah engkau memaki-maki sesembahan mereka yang mereka sembah yang selain Allah tersebut. Karena apa? Fayasubbuwa aduwan bighairi ilmin. Karena nanti mereka akan balik memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Maka kita pantang sebagai umat Islam kemudian mengolok-olok saudara kita yang non-muslim. Karena nanti ini akan berakibat mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Islam adalah agama damai. Dakwah itu tidak pernah memaksakan, tetapi dakwah itu adalah memberi contoh yang baik. Rasulullah SAW berhasil dalam dakwah beliau karena beliau adalah merupakan uswatun hasanah, contoh yang baik sehingga orang tertarik untuk masuk Islam. Islam bukanlah agama perang. Islam bukanlah agama yang kemudian memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 206, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fiddin." Tidak ada paksaan dalam agama. Karena apa? Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena telah jelas jalan yang benar dan yang sesat. Oleh karenanya kita tidak perlu memaksakan agama kita. Cukup kita berbuat baik sehingga orang tertarik. Itu yang kemudian dinamakan dakwah. Yang terakhir yang dinamakan konsep toleransi di dalam Islam adalah memberikan kepada saudara kita hak kebebasan untuk beribadah. Silakan umat Nasrani ke gereja, umat Hindu ke pura, umat Buddha ke wihara, umat Konghucu ke kelenteng dan lain sebagainya. Kita berikan mereka kesempatan beribadah tanpa mengganggu mereka, tetapi kita juga tidak usah kemudian memfasilitasi kegiatan ibadah yang non-muslim. Termasuk ketika saudara kita yang non-muslim merayakan hari raya mereka, kita tidak usah kemudian ikut mengucapkan hari raya tersebut. Karena lakum dinukum waliyadin, bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami.
Kami tidak mengganggu Anda dan Anda tidak usah mengganggu kami. Itulah yang namanya toleransi. Karena ketika kita kemudian ikut-ikut dalam upacara dan acara keagamaan saudara kita yang non-muslim, maka itu bukan lagi toleransi tetapi intervensi. Dan itu akan merusak akidah kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan iman, sehingga iman kita tidak bergeser sedikit pun. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian mempunyai keyakinan semua agama sama, semua agama benar, karena itu akan merusak iman. Bagi kita umat Islam, Islamlah agama yang paling benar. Dengan tanpa menghina, dengan tanpa kemudian mencaci maki saudara kita yang non-muslim. Itu konsep toleransi dalam Islam dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka nikmat Islam ini, nikmat iman ini patut kita syukuri dan mudah-mudahan bisa kita bawa sampai nanti kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara ibadahu ayyadkuruhu dzikran katsira wa a'dalahu ala dzikrihi maghfiratan wa ajran kabira wa ja'alal quluba tatma'inna bi dzikrih wa huwa subhanahu yadhkuru man dzakara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ibadur rahman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata siyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.